Keterpaduan perencanaan program pembangunan infrastruktur permukiman. Bagaimana sih cara yang tepat merencanakan keterpaduan program pada kawasan perumahan dan permukiman di Indonesia? Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta melibatkan peran masyarakat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu. Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 sebagai upaya menciptakan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menerbitkan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor 6 Tahun 2014 yang menghimbau pemerintah kabupaten kota untuk menyusun dokumen perencanaan terpadu yang disebut RPIJM. Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta Karya. Apa sih manfaat bagi kabupaten kota yang menyusun RPIJM? 1. RPIJM merupakan dokumen yang mengintegrasikan pendanaan APBN, APBD, swasta, dan masyarakat. 2. Dokumen RPIJM juga mempermudah kerjasama pemerintah kabupaten kota dengan swasta. Hal ini terkait dengan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman. Ketiga, RPIJM dapat memudahkan kabupaten kota dalam menyusun program yang berkelanjutan, terutama pada kawasan terpadu dan prioritas di kabupaten kota. Dan terakhir, dokumen RPIJM juga dapat memudahkan kabupaten kota dalam mengukur outcome atau nilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung, serta manfaat-manfaat lainnya. Kapan kabupaten kota menyusun atau mereview dokumen-dokumen RPIJM? Dokumen RPIJM sebaiknya dapat disiapkan oleh kabupaten kota pada awal dan tengah tahun berjalan. Ini dilakukan untuk mempermudah kabupaten kota dalam melakukan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur permukiman yang dilakukan pada akhir tahun. Bagaimana sih dokumen RPIJM dapat dikatakan sah atau legal? Dokumen RPIJM yang sah atau legal adalah dokumen RPIJM yang telah mengikuti kaidah penyusunan sesuai panduan penyusunan dokumen RPIJM. Secara legalitas, RPIJM harus ditandatangani oleh Kepala Bapeda Kabupaten atau Kota, serta memiliki rencana program pembangunan infrastruktur permukiman yang masih berlaku. Siapa saja sih yang terlibat dalam penyusunan keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman? Peraturan Pemerintah Tahun 2016, Pasal 5 Ayat 4A, mengamanatkan pelaksanaan keterpaduan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, melibatkan seluruh stakeholder lintas sektor, lintas wilayah, dan masyarakat. Dalam hal ini, stakeholder pusat dan provinsi berfungsi sebagai verifikator penyusunan dokumen RPIJM. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Cipta Karya, dari 508 kabupaten kota di Indonesia, terdapat 415 kabupaten kota yang telah menyusun RPIJM, serta 329 kabupaten kota yang telah terverifikasi oleh pusat dan provinsi. Sesuai arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penyusunan perencanaan program dalam mendukung keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman di Indonesia harus memenuhi kaidah Money Follow Program, bukan Money Follow Function, yang artinya penyusunan program keterpaduan pada dokumen RPIJM merupakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka menciptakan pembangunan yang layak huni serta berkelanjutan.